Episode 46-48. RH Tuan Muda Arogan. Bunda, baru saja ada telepon dari pihak kepolisian bahwa saya dan Rahel harus segera ke kantor polisi karena pelaku yang mencoba mencelakai Rahel sudah terlacak. Lalu Harley dan Rahel berpamitan kepada Cynthia untuk segera menuju ke kantor kepolisian. Bunda, kami pamit ke kantor polisi dulu. Bunda tetap waspada terhadap orang asing yang mencurigakan dan hati-hati. Rahel berpamitan kepada ibunya sebagai tanda mereka bisa pergi. Ya, kalian juga hati-hati. Semoga kasus tersebut segera ditindaklanjuti dan pelaku jera atas perbuatan jahatnya, ungkap Cynthia yang sedang berdiri di area stand resto. Baik, Bunda. Kami berangkat dulu. Rahel dan Harley mulai berjalan ke arah mobil dan segera menaikinya. Tidak lama Harley mulai menyalakan mesin dan mobil itu melaju dengan cepat. Selama 20 menit berkendara, Harley dan Rahel telah sampai di kantor kepolisian kembali. Mereka segera berjalan ke pintu masuk utama kantor kepolisian tersebut. Terlihat polisi muda yang tadi menindaklanjuti perkara Harley kini masih bertugas. Selamat siang, Pak. Saya yang tadi melaporkan kasus yang menimpa Rahel sebagai korban. Harley menyapa polisi tersebut sebagai tanda dia menghormati petugas polisi. Rahel juga berdiri di samping Harley sedang melihat-lihat ke arah langit-langit. Baik. Kalian silakan duduk di sana. Nanti saya akan menyusul. Polisi muda itu memerintah Harley dan Rahel untuk duduk di ruang tamu yang tersedia di kantor kepolisian tersebut. Tidak lama polisi itu berjalan ke arah Harley dan Rahel sambil membawa secarik kertas berisi tulisan. Harley, kami sudah menemukan pelaku yang berusaha mencelakai Rahel yakni wanita bernama Mariska. Dia terlibat dalam komplotan bandit yang sering membuat rusuh di masyarakat, ungkap polisi tersebut secara tegas. Mariska. Lantas, dia ditahan atau tidak ya, Pak? Tanya Harley semakin penasaran karena dalang dari semua ini adalah Mariska, gadis pilihan mamanya. Benar. Keputusan itu kami beritahukan saat informasi selanjutnya, karena nanti akan ada penggerebekan rumah tersangka oleh beberapa pihak kepolisian di kediamannya. Polisi itu mengungkap nama pelaku kejahatan tersebut. Baik, Pak. Lantas, apa yang harus kami lakukan? Tanya Harley kepada polisi tersebut yang sedang menandatangani sesuatu. Kami meminta tanda tangan dari Anda untuk menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan oleh Mariska, dan komplotannya kepada Rahel agar kasus ini segera ditindaklanjuti, jawab polisi itu sambil menyodorkan dokumen penting yang harus ditandatangani oleh Harley. Baik. Saya akan menandatanganinya dan siap menjadi saksi. Harley segera menandatangani dokumen penting tersebut. Setelah selesai menandatangani dokumen tersebut, lalu dia memberikan dokumen tersebut kepada polisi muda itu kembali. Bagus. Kalian sudah boleh pulang jika kalian banyak pekerjaan atau sedang sibuk, ungkap polisi itu dan Harley dan Rahel sudah selesai berurusan dengan kepolisian tersebut. Kalau begitu kami pamit undur diri, ucap Harley sambil beranjak untuk berdiri dan diikuti dengan Rahel untuk menuju parkiran mobil. Iya. Tetap waspada dan selalu berhati-hati. Pak polisi menyuruh mereka untuk tetap waspada sambil tersenyum. Mereka lalu pergi meninggalkan area gedung kepolisian dan segera mengantar Rahel pulang ke rumahnya. Di depan rumah Rahel sudah berdiri lelaki jangkung yang sedang menjaga rumah Rahel dari bandit-bandit yang berusaha mencelakai Rahel. Tuan Muda Harley sudah kemari. Tanya pria jangkung yang berkumis tebal kepada Harley sambil berdiri tegap ke arah depan. Benar, Nino. Saya harap kamu dan teman kamu yang bernama Rido bisa melaksanakan tugas dengan baik, jangan sampai lengah terhadap bandit-bandit itu, ungkap Harley dengan penuh rasa geram karena membicarakan bandit. Siap Tuan Muda.
Kami akan berusaha mengawasi dan melindungi keluarga ini dari orang-orang yang jahat dan diduga mencurigakan, jawab Nino dengan lantang. Harley mengangguk kepada kedua pria jangkung tersebut. Dia memberikan tips uang yang lumayan besar kepada pria pengawas tersebut. Kedua pria itu tersenyum senang karena mendapatkan royalti yang tidak sedikit. Rahel berdiri mematung mendengarkan obrolan ketiga pria tersebut. Tidak lama Harley berkata, "Nona, aku akan segera ke resto untuk mengecek kondisi di sana. Kamu hati-hati di rumah dan kalau ada bahaya yang mengancam bisa langsung telepon aku." Harley harus segera ke restonya karena ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. "Baik, Harley. Terima kasih atas kebaikan kamu." Rahel tersenyum kepada Harley yang membuat hati lelaki itu berdesir dan mabuk kepayang karena melihat senyuman indah milik gadis pilihan hatinya. Harley segera tancap gas menuju restonya. 15 menit berkendara, akhirnya Harley sampai di depan restonya seraya dia turun dari mobilnya lalu beranjak masuk ke pintu masuk resto, King's Ramen. Mata Harley melihat karyawan wanita sedang berjalan tergopoh-gopoh menuju tempat Harley sedang berdiri di depan stand. Setelah sampai di hadapan Harley, karyawan itu mulai berkata, "Selamat sore, Bos Harley. Saya mau melaporkan sesuatu hal penting kepada Anda." Pramusaji tersebut terlihat gugup pertanda sedang terjadi hal buruk di restonya. "Ada apa, Linda?" tanya Harley dengan penasaran kepada pramusaji yang bernama Linda. Anu bos, tadi ada beberapa pelanggan yang komplain. Kata mereka, tadi setelah memakan mie ramen di resto ini beberapa pelanggan tersebut mual-mual dan perutnya terasa sangat sakit. Lalu mereka marah-marah kepada kami dan meminta ganti rugi berupa uang untuk mengobati perut yang sakit tersebut, ucap Linda dengan raut wajah yang sedih dan terbata-bata. "Sialan. Nanti saya akan ganti uang kerugian itu. Pasti ada penyusup yang sengaja masuk dan memberikan racun ke dalam masakan resto ini. Kita harus lebih waspada mengawasi orang asing masuk ke dalam pantry." Harley geram dengan kejadian langka seperti ini. Harley curiga ini juga ulah kaki tangan Mariska. "Iya, bos. Coba cek CCTV siapa tahu pelakunya terekam di dalam CCTV tersebut." Linda memberi saran kepada Harley untuk melihat CCTV. "Oke. Ayo kita segera ke ruang CCTV." Linda mengekor bosnya untuk menuju ruang CCTV di ruangan khusus keluarga Harley. Linda adalah karyawan senior yang bekerja selama 3 tahun di resto tersebut. Dia betah kerja di situ karena bosnya sangat nyaman dan royal. Lalu Harley mulai menyalakan komputernya. Alhasil, CCTV tersebut tidak tampak gambarnya. Hanya ada warna hitam yang buram pertanda CCTV tersebut telah dirusak oleh orang jahil. "Sialan. CCTV ini kenapa bisa rusak? Padahal CCTV ini baru dibeli beberapa bulan yang lalu dengan kualitas yang paling baik. Pasti ada hacker suruhan orang untuk merusak benda ini." Harley mengepalkan tangan karena geram karena pergerakannya menangani resto saat ini lengah, karena banyak masalah yang harus diselesaikan. Harley tidak menyangka jika restonya akan mengalami masalah fatal seperti ini. Tidak sengaja mata Harley melihat secarik kertas tergeletak di ruang CCTV tersebut. Kertas tersebut tertulis, "Kamu melawanku, maka aku akan menghancurkanmu." Camkan itu. Begitulah bunyi secarik kertas tersebut. Episode 47. Ark. Harley memekik karena kepalanya sangat pusing. Dia masih di ruang CCTV bersama Linda yang diam terpaku menatap bosnya yang sedang tidak baik-baik saja. "Bos Harley, Anda jangan frustasi. Kita lagi dihadapkan dengan ujian agar kita berusaha keras untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Jika kita sudah maksimal berusaha serahkan kepada Tuhan hasilnya. Mungkin kita kurang beramal atas kejadian ini." Linda mencoba menasehati bosnya yang sedang dilanda kekacauan hati. Lalu Harley menoleh ke arah Linda dan mengusap peluh yang bercucuran.
Lalu dia berkata, "Kamu benar, Linda. Aku tidak boleh frustasi dan kurang beramal. Besok kita adakan acara bagi-bagi uang ke panti asuhan dan kamu harus ikut dengan saya." Harley bangkit berdiri setelah dia meringkuk agak lama di karpet ruangan CCTV tersebut. Deh. Hati Linda serasa berdesir. Dia diajak Harley, seorang pria yang diam-diam dikaguminya sejak pertama kali bekerja di resto tersebut. "Baik, bos," jawab Linda terbata-bata. Linda adalah gadis yatim piatu yang tinggal bersama buleknya di pinggiran kota. Dia gadis baik dan pendiam. Tetapi obsesinya terlalu tinggi untuk mengejar impiannya, yaitu ingin menjadi kaya raya dan bersuamikan seperti Harley Sanjaya. Tetapi dia gadis pemalu dan tidak punya nyali untuk mendekati seorang pria manapun. Sampai sekarang dia masih jomblo. Dia berumur 23 tahun. Lalu mereka keluar dari ruangan tersebut dan menuju stand resto karena pekerjaan Linda masih berlanjut. Dan Harley akan menelepon seseorang. Tut, tut, tut. Beberapa detik kemudian, sambungan telepon tersebut mulai terhubung. "Halo, Pak. Papa sedang di mana?" Harley menelepon papanya dan menanyakan keberadaannya. "Oh, Harley, Papa sedang di resto Kins Ramen cabang 2. Ada apa, Harley?" tanya papanya di seberang telepon sana. "Pa, CCTV cabang resto 1 baru saja Harley cek dan ternyata mati." "Padahal terjadi hal buruk di resto ini," jawab Harley yang menelepon papanya. "Maksud kamu bagaimana, Harley?" tanya ulang Kinzo di seberang telepon sana karena masih belum paham. "Ada yang menaruh racun di masakan mie ramen kita, Pak. Beberapa pelanggan komplain jika mie ramen dari kita mengakibatkan mual-mual dan sakit perut." Harley menjelaskan kepada papanya kronologi masalah restonya. "Benarkah?" "Ya sudah. Papa akan segera ke sana. Kamu tetap tenang dan jangan emosi." Sambungan telepon tersebut mulai terputus secara sepihak. "Rasakan kamu, Harley. Beraninya kamu menghina Mariska di depan para tamu. Aku tidak akan membuat hidupmu tenang jika aku tidak bersanding denganmu." "Hahaha," gumam Mariska dalam hatinya. Mariska sudah seperti seorang psikopat karena tergila-gila dengan Harley. Karena cinta, dia mengorbankan diri untuk berbuat jahat dan kejam. "Mariska, kamu kok tertawa sendiri?" tanya Tiara yang kebingungan anaknya berubah 80 derajat persen setelah kejadian arisan tersebut. "Ma, bawa Harley ke sini sekarang juga. Aku ingin berdansa dengannya," ucap Mariska dengan tatapan hampa dan kosong. "Mariska, kamu tidak apa-apa, kan?" tanya Tiara dengan rasa cemas dan khawatir dengan kejiwaan anaknya. "Cepat, Ma. Bawa Harley ke sini sekarang juga." Mariska mengulang perkataannya dengan mata membola. Hingga Tiara merasa ketakutan karena suaminya belum pulang dinas di perusahaan pabrik. "Piar, piar." Mariska membanting barang-barang antik yang berada di meja dekat dengannya. Lalu Tiara berlari menuju keluar pintu rumahnya karena takut jika dia akan dilukai oleh anaknya sendiri yang sedang terkena gangguan kejiwaan. Saat membuka pintu, Tiara terkejut melihat beberapa pria gagah berdiri di hadapannya yang berpakaian serba hitam. Tiara lalu berkata, "Kalian siapa, ya?" tanya Tiara dengan penasaran. "Benarkah ini dengan rumah atas nama Dewi Mariska?" tanya salah satu lelaki berpakaian hitam yang mempunyai tahi lalat di pipinya. "Benar. Ada apa dan kalian siapa?" tanya Tiara kembali. "Kami dari pihak kepolisian ingin menindaklanjuti Dewi Mariska, karena dia terbukti melakukan kejahatan untuk berusaha mencelakai seseorang dan bekerja sama dengan bandit buronan." Salah satu polisi itu menjelaskan kejahatan yang dilakukan Mariska. "Apa? Mariska berbuat jahat seperti itu?" tanya Tiara dan tidak percaya jika anaknya berbuat jahat seperti itu. "Benar, Bu.
Sekarang Dewi Mariska ada di mana? Tanya polisi yang berewokan itu menyelidik. Kalian ke dalam saja pasti akan segera tahu keberadaan Mariska. Tiara menyuruh kepada ketiga polisi tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya. Tiara mengekor di belakang para polisi tersebut. Beberapa detik kemudian, ketiga polisi tersebut melihat wanita cantik yang sedang memecahkan barang-barang antik yang mudah pecah. Lantai dalam ruangan tersebut terlihat banyak pecahan-pecahan yang berserakan dan terlihat berantakan. Dan wanita yang memecahkan barang tersebut adalah Mariska. Ketiga polisi itu terkejut melihat kejadian itu. "Hai, Nona, kamu kenapa?" Salah satu polisi yang bertopi biru mencoba bertanya kepada Mariska. Sesaat Mariska menoleh ke sumber suara dan berkata, "Harley. Itukah kamu Harley? Kamu tampan sekali, ayo kita berdansa ria." Mariska berjalan ke arah polisi yang bertopi biru itu dan menganggap dia Harley. Dia tersenyum kepada polisi dengan tatapan mata kosong. Seketika ketiga polisi itu geleng-geleng dan mulai paham. Mariska sedang mengalami syok berat dan gangguan jiwa. "Mariska, kamu kenapa jadi begini, nak? Kemana wajah kamu yang selalu ceria seperti dulu? Mama kangen kamu yang dulu." Tiara meringkuk ke lantai dan air matanya luruh melihat anaknya dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. "Bu, Anda harus sabar. Jangan menangis." Salah satu polisi itu menenangkan Tiara dan merasa iba. Kemudian Mariska didekati oleh ketiga polisi itu dan terpaksa akan dibawa ke kantor polisi bersama dengan Tiara untuk ditindaklanjuti. Peristiwa ini sungguh bagai misteri. Begitu lihainya Mariska menyuruh penjahat padahal dia sendiri jiwanya sedang terganggu. "Bu, terpaksa kami akan membawa Anda dan Mariska ke kantor kepolisian untuk ditindaklanjuti," ucap polisi yang memakai kacamata hitam. "Baik. Saya nurut saja apa kata mas-mas polisi ini. Saya sudah tidak bisa berpikir jernih lagi karena anak saya tiba-tiba seperti ini," ungkap Tiara kepada para petugas polisi tersebut sampai matanya berkaca-kaca. "Baik. Ayo, Bu, kita segera ke kantor polisi sekarang." Polisi itu memapah Mariska untuk menuju mobil yang terparkir di depan rumah Mariska. Mariska tampak senang dipapah oleh polisi bertopi biru yang wajahnya tampan agak mirip dengan Harley. Petugas tersebut mulai mengarahkan Mariska ke dalam mobil disusul dengan Tiara juga memasuki mobil polisi tersebut. Akhirnya ketiga polisi tersebut berhasil meringkus Mariska. Saat di dalam mobil Mariska mengoceh sendiri dan selalu memanggil nama Harley. "Harley, kamu tampan sekali. Aku mencintaimu. Ayo berdansa ria denganku. Hahaha." Itu yang selalu terucap saat di dalam mobil polisi. Tiara menangis seketika. Dia belum siap jika anaknya menjadi gila karena jatuh cinta. Episode 48. Linda sedang mematutkan dirinya di depan cermin yang terdapat di toilet khusus wanita tempat dia bekerja. Dia memakai celana jeans panjang berwarna biru dan kemeja lengan panjang berwarna hitam berlogo, dengan, serta kerudung segitiga berwarna biru yang membuat penampilannya serasi. Lalu dia memoles bedak secara tipis-tipis di area wajahnya. Setelah dirasa rapi, Linda keluar dari toilet tersebut. "Linda, ayo cepat." Harley menyuruh Linda segera naik ke mobilnya karena akan segera berangkat ke panti asuhan. "Baik, bos. Saya duduk di depan atau di belakang?" tanya Linda yang masih bingung. "Depan saja." Linda kemudian masuk di jok depan mobil dan duduk tepat di samping Harley. Aroma parfum yang berbau harum menguar di hidung Linda serasa bagai mabuk kepayang. Linda merasa jantungnya berdetak kencang kala dekat dengan bosnya tidak lain adalah Harley. Linda hanya diam karena dia grogi baru kali ini dia dekat dengan pria tampan. "Linda, kamu tadi sarapan belum?" tanya Harley tiba-tiba. Harley khawatir jika karyawannya belum sempat sarapan. Belum, bos.
Jawab Linda dengan terbata-bata. Kini hatinya bagai ditaburi bunga-bunga indah yang sedang bermekaran. Dia tersipu malu dan semakin grogi. Harley bertanya begitu. Linda, kamu kenapa kok cemas begitu? Kamu sakit, ya? Tanya Harley yang semakin penasaran. Karena baru kali ini Harley melihat wanita berekspresi seperti itu. Deh. Kata-kata Harley menusuk kalbu Linda. Karena Harley mencemaskan dirinya dan jantungnya semakin berdetak tidak karuan. Saya tidak apa-apa bos, hanya saja. Create seat. Sebelum Linda melanjutkan perkataannya, Harley memutar kemudi dan berbalik arah menuju sebuah rumah makan di pinggir jalan. Beberapa menit kemudian, mobil Harley sampai di depan warung makan tersebut dan mulai berhenti berkendara dan mematikan mesin. Linda, ayo turun. Kita makan bareng di sana. Harley menuding warung makan tersebut. Baik, bos. Linda perlahan-lahan membuka pintu mobil dan segera turun dari mobil tersebut. Harley pun juga turun dari mobil seraya mengajak Linda untuk menempati bangku kosong. Tidak lama mereka menempati tempat duduk yang disediakan dan memesan makanan. Kamu mau pesan apa? Tanya Harley kepada Linda yang sedang membaca menu yang tersedia di setiap meja pelanggan. Saya pesan nasi goreng udang 1, jus stroberi 1, cumi sambal ijo 1 dan satu lagi jus jeruk 1. Linda mulai membacakan menu yang dipesan olehnya. Pesanan kamu banyak sekali. Tanya Harley yang heran mendengar pesanan gadis tersebut. Anda keberatan, kah? Jika iya, Anda tidak usah memesankan makanan dan minuman untuk saya. Tiba-tiba gadis itu menjawab dengan nada ketus dan emosional kepada Harley. Bukan begitu, Linda. Kamu, kan cewek, biasanya cewek itu makannya hanya satu porsi. Ya sudah, saya segera ke stand untuk memesan menu yang kau maksud, ungkap Harley yang penuh dengan tanda tanya di pikirannya terhadap gadis itu. Lalu Harley bergegas untuk memesan masakan dan minuman kepada pramusaji yang bertugas di situ. Oke, jawab Linda singkat sambil menunggu pesanan makanan yang dipesan Harley. Tidak lama pesanan segera datang yang diantar oleh pelayan, sedangkan Harley sudah duduk di hadapan Linda kembali. Bos, Harley tidak memesan makanan atau minuman kok diam begitu? Tanya Linda yang mengetahui bosnya tidak memesan makanan. Saya sudah kenyang. Kamu saja yang makan dan jangan lupa dihabiskan. Awas kalau tidak habis tak jitak kepala kamu. Harley meledek Linda karena seorang cewek tapu makannya rakus. Pasti habis dong. Ini, kan baru porsi standar menurut saya, ucap Linda sambil menghabiskan makanan dan minumnya sampai bersih, tidak ada sisa satu pun dalam makanan tersebut hingga membuat Harley geleng-geleng kepala. Sudah makannya? Atau mau nambah? Tanya Harley seketika. EMT. Sudah, bos. Takut nanti kesiangan. Bos, kan urusannya banyak, ucap Linda menyudahi makannya karena paham akan keadaan bosnya yang super sibuk. Sip. Ayo segera berkemas. Harley lalu menuju kasir untuk membayar total masakan dan minuman yang telah dipesan. Setelah bertransaksi, Harley dan Linda segera berjalan menuju mobil. Harley mulai menyalakan mesin dan segera tancap gas. 15 menit berkendara, Harley sampai di panti asuhan terdekat. Harley mulai berjalan ke pintu masuk gedung panti asuhan tersebut. Di halaman panti asuhan tersebut terdapat anak-anak sedang mencabuti rumput yang sedang bersih-bersih dan gotong royong. Lalu Harley menyapa pria dewasa yang sedang ikut membersihkan halaman panti tersebut. Selamat pagi, Pak. Saya Harley dan ini teman saya. Kami datang ke sini untuk menyumbang dana di panti asuhan ini. Harley menyalami pria tersebut dan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan datang ke panti asuhan tersebut. Oh, iya. Silakan masuk ke dalam sana. Pria yang memakai kopiah itu mengarahkan Harley dan Linda untuk ke dalam gedung tersebut. Beberapa menit kemudian,
mereka sampai di dalam ruang tamu seraya menempatkan diri untuk duduk. Harley pun berkata, "Pak, ini ada beberapa dana untuk keperluan panti asuhan ini. Mohon diterima ya, Pak." Harley menyodorkan amplop berwarna coklat dan beberapa dus kebutuhan pokok yang diberikan kepada petugas panti tersebut. "Terima kasih, pemuda. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan." Terlihat binar kebahagiaan di wajah petugas panti tersebut. "Ya sudah, kami tidak bisa berlama-lama di sini karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan," ucap Harley meminta diri untuk segera pergi meninggalkan panti asuhan tersebut. "Baik, silakan pemuda. Hati-hati di jalan dan semoga kalian selalu diberi keselamatan." Petugas panti tersebut tersenyum hangat dan mendoakan Harley dan Linda. Beberapa detik kemudian Harley menuju mobilnya kembali dan segera menyalakan mesin dan mulai tancap gas. 15 menit kemudian dia sampai di restonya kembali. Harley dan Linda turun dari mobil lantas mulai melakukan pekerjaan masing-masing. Di resto itu terlihat ada papanya yang sedang berjalan ke sana kemari seperti sedang cemas. "Papa, kenapa Papa mondar-mandir seperti itu?" tanya Harley penasaran. "Bagaimana keadaan resto di sini sekarang? Masih ada pelanggan yang komplain?" tanya Kinzo dengan raut wajah yang cemas. "Kita lihat saja nanti sampai malam, Pak. Pelanggan yang terkena racun kemarin sudah Harley transfer sebagai tanda untuk ganti rugi. Dan aku meminta maaf lewat via WA dan menjelaskan kronologi kejadiannya. Harley telah mengganti kerugian pelanggan yang komplain kemarin dan Harley berusaha menjelaskan penyusup yang berusaha membuat onar di resto tersebut. Alhasil, pelanggan tersebut percaya dan tetap menjadi pelanggan setia Kins Ramen. Lalu, dengan CCTV itu apakah masih mati dan rusak?" tanya Kinzo menyelidik. "Masih, Pak. Harley belum sempat menyervis CCTV tersebut," jawab Harley sambil meletakkan bobot bokong di sofa karena kelelahan. Der. Ponsel Kinzo mulai bergetar dan tertera nama, Anjani. Lalu dia segera mengangkat telepon dari Anjani. "Halo, Anjani. Ada apa?" tanya Kinzo yang sedang menelepon istri keduanya. "Pak, tolong cepat pulang. Mbak Putriana hilang. Karena di kamarnya kosong tidak ada dia dan mobilnya masih di garasi," jawab Anjani di seberang telepon sana. "Apa?" jawab Kinzo dengan cemas dan tak percaya. Seketika mukanya memerah dan pikirannya kacau. Kinzo memutuskan sambungan telepon tersebut secara sepihak.